Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Selamat pagi adik-adik. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Oke, sebelum kita masuk kepada pelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama mendoakan saudara-saudara kita di luar sana yang lagi terkena musibah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ketabahan, keikhlasan, dan kesabaran kepada mereka. Dan semoga kita semua terhindar dari mara bahaya, dan semoga pandemi ini cepat berlalu. Amin ya rabbal alamin. Oke, kalau begitu marilah kita bersama-sama baca doa sebelum belajar agar apa yang kita dapatkan nantinya dapat bermanfaat untuk kita dan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa dimulai. Doa selesai. Hari ini kakak akan memberikan materi mengenai akidah akhlak dengan judul Husnudzan, Raja, dan Taubat. Jadi adik-adik silahkan buka buku paketnya, cari materi mengenai Husnudzan, Raja, dan Taubat. Silahkan diperhatikan sambil kakak jelaskan apa itu Husnudzan, Raja, dan Taubat. Yang pertama, Husnudzan. Husnudzan di sini berarti berprasangka baik, artinya tidak cepat berprasangka buruk terhadap sesuatu hal yang belum jelas kebenarannya dan berusaha mengklarifikasikan hal-hal yang belum jelas kebenarannya tersebut. Yang kedua, Raja. Raja di sini berasal dari kata raja yarju, rajaa, yang berarti mengharap ataupun pengharapan, menginginkan sesuatu yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa keutamaan, ihsan, dan kebaikan dunia dan akhirat. Raja di sini merupakan mengharap ridho, rahmat, dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yakin hal itu dapat diraih. Dan yang ketiga, Taubat. Nah, di sini pasti adik-adik pernah mendengar apa itu taubat. Begitu kakak jelaskan kembali bahwa taubat di sini yaitu kembali atau taat dalam bersungguh-sungguh meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa dan kesalahan yang pernah dilakukan, baik itu dosa kecil maupun dosa besar, baik itu dosa yang dilakukan secara sengaja maupun dosa yang dilakukan secara tidak sengaja. Nah, di sini taubat juga hukumnya wajib, artinya harus dilakukan. Apabila kita berbuat dosa kepada manusia, hendaknya kita meminta maaf kepada mereka. Dan apabila kita mengambil harta ataupun benda orang lain, hendaknya kita mengembalikan harta atau benda tersebut kepada tuannya. Nah, di sini taubat juga harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, tawadhu, dan dengan rasa penyesalan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat menilai taubat kita benar-benar dilakukan itu dengan rasa penyesalan. Nah, selanjutnya yang kedua, mengenai ciri-ciri dan syarat-syarat taubat. Nah, ciri-ciri husnudzan di sini ada tiga. Yang pertama, memiliki kehidupan yang tenang dan tentram sebab senantiasa berpikir positif. Yang kedua, tidak pernah berburuk sangka baik kepada Allah, keadaan, diri sendiri maupun sesama manusia. Dan yang ketiga, memiliki sikap optimis dalam menjalani hidup. Dan ada pun syarat-syarat dari taubat. Yang pertama, menyadari atas kesalahan yang pernah diperbuat. Yang kedua, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketiga, berjanji tidak akan mengulangi kesalahan tersebut. Itulah materi yang kakak sampaikan hari ini mengenai Husnudzan, Raja, dan Taubat. Kesimpulannya, sebagai seorang muslim, baik laki-laki ataupun perempuan, hendaknya bersikap dengan akhlak yang terpuji, di antaranya Husnudzan, Taubat, dan Raja. Karena Taubat adalah suatu keniscayaan bagi manusia, sebab tidak ada satupun anak keturunan Adam alaihissalam di dunia ini yang tidak luput dari berbuat dosa. Tidak ada manusia sempurna. Selain itu, seharusnya kita selalu raja atau berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan rahmat dan hidayahnya. Karena raja menjadikan seorang bersikap optimis, dinamis, dan berpikir kritis. Juga kita harus senantiasa husnudzan baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diri sendiri, keluarga, dan orang lain. Karena dengan husnudzan kehidupan kita akan selalu damai dan penuh dengan kebahagiaan.
mungkin itu saja materi yang kakak jelaskan hari ini, sampaikan hari ini. Silahkan adik-adik mengabsen di grup WA yang kakak kirim tadi. Dan apabila ada materi mengenai urusan Raja dan Tobat hari ini kurang dimengerti, silahkan bertanya di GB saja, nanti kakak akan jawab. Dan sebagai tugasnya di rumah, silahkan cari beberapa artikel mengenai urusan Raja dan Tobat dan didiskusikan bersama teman kelompoknya yang kakak kirim tadi di grup WA. Dan tugas keduanya silahkan beri kesimpulan dan resume mengenai materi hari ini. Untuk kesimpulannya silahkan di video dirinya dan diupload di grup WA. Nanti penilaiannya ibu kakak nilai siapa yang cepat mengumpulkan ya. Mungkin cuma itu pelajaran hari ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.